Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang besar, tidak ada yang seperti Engkau. Karena Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tidak ada satupun yang sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Allah itu Allah yang mengasihi kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, menebus kami, membebaskan kami dari dosa, sehingga kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Dan melalui kemerdekaan itu, Tuhan kemudian memberikan kepada kami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kasih karunia yang begitu besar. Hari ini kami bersyukur boleh hadir di dalam ibadah, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh menyampaikan persembahan sebagai wujud bahwa kami sungguh adalah milik-Mu. Dan pada kesempatan ini kami juga mau mendengar sebagian dari firman Tuhan, supaya firman-Mu itu menjadikan kekuatan yang baru kepada kami, menolong kami lebih mengenal Tuhan, menolong kami lebih mengenal diri kami sendiri, dan kemudian menjalani kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini saya boleh beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini adalah ibadah saya yang kedua kali. Tadi pagi yang pertama, dan saya datang sendiri. Hari ini saya datang dengan mantan pacar saya yang duduk di depan itu. Mungkin kasih tangan. Nah, jadi ini sudah ada suaminya, jadi jangan digoda lagi. Jadi nama saya di situ ada Hari Puspito, dan saya sudah kenal Sam lebih lama, mungkin sekitar awal COVID, terutama papanya waktu Sam menikah ikut melamar. Puji Tuhan, kami bersahabat baik dan melayani kadang bersama. Saya sendiri tinggal di Taman Bougainville yang tidak terlalu jauh dari sini, jadi mungkin 10 menit atau berapa. Dan dulu anak saya juga bahkan sekolah di Yasinta sini, jadi dulu sering makan di sini. Tapi ketika anak-anak sudah makin besar, jarang kesini lagi, wah sudah banyak perubahan. Itu sedikit perkenalan. Saya sudah punya 3 anak, ya kira-kira sepantaran saya begini. Punya 3 cucu, ya yang lagi lucu-lucunya. Sudah itu saja. Jadi saya kaget juga waktu datang tadi. Wih, ibadahnya di bioskop ya. Kalau saya nonton bioskop sering. Saya lihat Bapak Ibu ini banyak yang biasa nonton bioskop ya, duduknya di belakang-belakang. Ini ada kesempatan duduk di bangku yang biasanya nggak bisa didudukin itu ya, yang biasanya untuk pemiliknya itu ya. Jadi sedikit yang duduk di depan. Jadi memang seperti ini kan jarang yang mau duduk di sini. Jadi puji Tuhan, hari ini kita beribadah di tempat yang luar biasa ini, saudara ya. Hari ini hari yang sangat spesial, yaitu hari di mana kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Mari kita serukan kemerdekaan kita. Ya. 1, 2, 3. Merdeka. 2 kali lagi biar seru. Merdeka. Merdeka. Ya. Jadi saudara, kita ini sudah mengalami kemerdekaan secara politik ya. Udah 80 tahun ya. Nah, di dalam kenyataannya tentu kita ini sedang berjuang mengisi kemerdekaan itu. Karena di dalam kemerdekaan ini masih ada belenggu-belenggu yang dialami baik secara pribadi, ya, secara kelompok. Jadi saudara mungkin di daerah tertentu, ya, atau di posisi tertentu, kalau kita mau bekerja, mau jadi posisi tertentu, ya, tidak seperti orang betul-betul merdeka, ya. Kita harus melakukan ini, ya. Kita juga beribadah di tempat ini juga mungkin dampak tidak merdekanya di dalam ibadah kita, ya. Mungkin kalau merdeka, saudara tidak beribadah di bioskop, ya. Ini aneh, saudara, ya. Bioskop untuk ibadah itu kan aneh, saudara, ya.
bioskop ya untuk nonton ya, tapi saudara beribadah di sini ya. Kalau saudara ini kemudian mau coba adakan ibadah di perumahan saudara, mungkin saudara kemudian bermasalah ya. Nah, tapi memang mengkhawatirkan juga kita begitu biasa beribadah di mall, di tempat seperti ini ya, lama-lama nggak tahu lagi ibadah yang sebenarnya itu seperti apa ya. Kalau saudara baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul itu kan ibadah itu di rumah-rumah dan di bait Allah, tempat yang khusus untuk ibadah ya. Wah, itulah saudara akibatnya ya dari ketidakmerdekaan itu. Nah saudara, sebagai orang percaya kita ini juga sebenarnya sudah merdeka ya, sudah dimerdekakan secara lebih mendasar ya. Yaitu jiwa kita ini loh sudah dimerdekakan ya. Sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, masalah utama manusia adalah dosa saudara ya. Karena manusia jatuh dalam dosa ya, jatuh dari kemuliaan Allah, dan hukuman dosa adalah maut. Baik di dunia ini mengalami maut ya, mestinya kita nggak usah menua, nggak usah sakit-sakitan, terpaksa kita alami saudara. Kerja mestinya kita puas, tapi sering tidak puas saudara. Dan saudara, ada kematian kedua yang mengancam kita, yaitu kematian kekal ya. Ada di satu tempat yang kita tidak suka ya, di mana di situ tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi kasih ya. Jadi kita saudara sungguh beruntung ya, bahwa kita dibebaskan dari dosa dan hukuman dosa itu. Tapi saudara, sebagai orang percaya ya, banyak di antara kita ya, dan saya rasa semua orang ketika masih di dunia itu masih akan mengalami ya, hidup yang tidak betul-betul merdeka itu. Kenapa? Karena dulunya kita orang berdosa. Nah, jadi saudara, ada ilustrasi itu seorang budak, mantan budak namanya Thomas Johnson ya, di Amerika dulu perbudakan itu bisa ya. Sehingga dia hidup sebagai budak, lahir sebagai budak ya, hidup sehari-hari sebagai budak. Sejak kecil dimiliki oleh tuannya, harus bekerja keras, tidak bisa milih ya, saya mau sekolah di mana, saya mau kerja apa, tidak ada saudara ya. Cita-cita saya apa, saya mau traveling, nggak ada saudara. Pokoknya di rumah kerja untuk kepentingan tuannya. Nah saudara, pada tahun 1860 itu kemudian perbudakan dihapuskan ya, dan kemudian semua orang statusnya segera merdeka, termasuk Thomas Johnson ini saudara. Dan kemudian dan sebelumnya dia bertobat ya, bertobat. Nah, kemudian dia menjadi misionaris, dan kemudian satu kali dia memberi kesaksian ya. Walaupun saya secara legal itu merdeka, seringkali kalau terbangun itu atau menjelang bangun, mimpi-mimpinya itu adalah sebagai budak saudara ya. Takut-takut, yang merasa tidak bisa lakukan apa-apa ya, ketakutan untuk dihajar oleh tuannya, harus bekerja ya, tidak punya keinginan apa-apa saudara. Itu masih dialami saudara ya. Ya seperti saya itu kadang-kadang masih mimpi, oh nanti ujiannya bagaimana gitu ya, mimpi-mimpi, wah pelajaran ini sulit, ini masih beban sekolah itu saudara. Perbudakan saya yakin dampaknya lebih berat daripada itu saudara ya. Nah, Thomas Johnson itu mengalami seperti itu, tapi kemudian diproses sehingga lama-lama dia bisa lebih menikmati kemerdekaan itu. Nah saudara, kita mau belajar saudara ya, agar sebagai orang percaya yang sebenarnya sudah merdeka ini, kita betul-betul menikmati kemerdekaan itu dan hidup sebagai orang yang merdeka ya. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita, dan memiliki kehidupan yang dikatakan sebagai hidup yang berkelimpahan, yang antara lain utamanya adalah mengalami sukacita itu ya, mengalami damai sejahtera itu ya, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah lingkungan ini. Jadi saudara, kita bisa melihat betapa hidup kita masih seringkali terbelenggu ya, hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kemerdekaan Allah. Nah saudara, mari kita baca bacaan kita hari ini dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17.
Saya bacakan, saudara ya. Judulnya adalah hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi perhatikan saudara ya, istilah-istilah ini nanti kita bahas, hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ya. Jadi dagingnya seperti kita. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, jadi Allah menjatuhkan dosa di dalam daging Kristus ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, ya, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi saudara, kalau saudara orang percaya, orang Kristen, ada roh Allah atau Roh Kudus di dalam hidup saudara. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang didiam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, tidak ada lagi roh perbudakan, tidak takut-takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita ahli waris bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi ada clue di situ, saudara, ya, menderita bersama Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya, saudara. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, kitab ini adalah kitab tentang teologi, ya, tentang teologi. Memang di bagian belakang nanti ada aplikasinya, ya. Dan intinya adalah kehidupan dibenarkan, ya, dibenarkan. Yang dampaknya merdeka, ya, dibenarkan, justified, dan dibenarkan, dan kemudian hidup baru di dalam roh, hidup baru di dalam roh. Jadi saudara, barusan kan ada kasus dua, ya, satu amnesti, satu abolisi. Nah, kalau abolisi tidak dilanjutkan prosesnya, jadi tidak ada tuntutan. Kalau amnesti sudah divonis salah, diampuni, dibebaskan. Saudara, kita lebih daripada amnesti, ya. Karena kalau amnesti habis itu pulang, ya, kamu lakukan apa yang kamu mau lakukan, ya.
Seringkali saudara, orang yang keluar dari penjara ya nanti akhirnya dia berbuat kejahatan lain lagi, saudara. Bisa lebih berat. Ya, sehingga disebut residivis ya. Masuk penjara lagi ya, keluar lagi, masuk lagi. Saya pernah ke penjara, saudara. Ada persekutuan seperti ini ya. Dan dia pelayanan luar biasa, semangat sekali. Kemudian dia keluar, membunuh lagi, saudara. Jadi saudara, itu. Nah, kita tidak seperti itu, saudara ya. Kita diampuni, kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita dijadikan anak, ya, yang kemudian bersama dengan Dia, ya. Jadi saudara, kita ini kemudian mendapatkan kehidupan yang baru itu. Amin, saudara. Jadi saudara, karena itu ya, jadi Roma 8 ini seringkali disebut kitab yang paling besar di dalam Alkitab, saudara. Karena itu baca, saudara ya, Roma 8. Ya, nanti saudara baca yang lain tentu ya. Tapi Roma 8 ini hebat, saudara. Ada pengajaran macam-macam, ada juga ayat yang hebat-hebat. Ya. Roma 8:28, siapa yang nggak tahu? Atau siapa yang tahu? Wah, gawat kalau nggak tahu, Pak Sam. Harus banyak menghafal ayat. Roma 8:28 itu tentang Allah bekerja dalam segala hal untuk ya. Itu saudara, itu ada di Roma 8. Jadi baca ini saudara, ayat ini saudara. Kemudian saudara, di bacaan kita ya, itu setelah Paulus membahas tentang pergumulan tubuh berdosa ini. Begitu sulit saudara ya, tubuh ini untuk melawan dosa. Tapi kemudian ada seruan di ayat 1 itu, seruan kemenangan. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 ya. Dan saudara, di dalam pengajaran itu kemudian Paulus meyakinkan kita ya, dengan menyebutkan peranan roh itu. Ya. Karena kalau kita sendiri, saudara, tidak mungkin menang melawan dosa, saudara. Ya. Dengan segala usaha tidak bisa. Ya. Jadi kemudian Paulus meyakinkan orang Romawi, termasuk kita, bahwa kita bisa hidup merdeka itu. Karena apa? Karena ada roh. Ya. Di dalam bacaan kita yang 17 ayat itu, ada 17 kali disebutkan tentang roh. Ya. Betapa pentingnya roh itu. Jadi saudara harus kenal Roh Kudus itu, saudara. Ya. Dan hidup bersama dengan roh itu. Nah, saudara, mari kita akan membahas dengan dua tema besar, yaitu hidup merdeka dari penghukuman. Hidup merdeka dari penghukuman. Ya. Nanti kita ingin tahu faktanya seperti apa dan bagaimana kok kita bisa merdeka. Ya. Dan kemudian poin kedua adalah hidup baru. Karena kemerdekaan itu, saudara, di mana kita diberikan pikiran baru, pengharapan baru, tanggung jawab baru, dan hubungan yang baru dengan Allah kita. Nah, mari kita melihat yang pertama. Hidup merdeka itu adalah fakta. Ya. Itu penting sekali, saudara, kita sadari. Banyak di antara kita tidak sadar. Apa sih ya merdeka lebih dari pemenang ya? Apa itu ya? Ya, apalagi kalau sudah terlalu sering dinyanyikan, lama-lama kita kehilangan maknanya itu ya. Tapi ayat ini mengatakan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, gitu saudara. Jadi saudara dan saya tidak akan lagi dihukum. Ya, nanti ketemu Tuhan tidak dihukum. Amin nggak, saudara? Aminnya kurang yakin ya. Apa, saudara ya? Kita memang perlu bergumul dengan firman Tuhan supaya kita ini semakin tahu dan semakin beriman kepada firman ini. Saudara, dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saudara, kalau kita tahu ini dengan iman, ya, maka kita bisa menolak segala intimidasi musuh di balik kita, yaitu iblis yang seringkali ingin menghancurkan iman kita. Kamu masih berdosa, kamu tidak layak, kamu akan dihukum Allah, dan sebagainya, saudara. Kamu tidak akan menang. Ya. Tapi mari kita yakini, ya, klaim ini, saudara, ya, pernyataan ini. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini fakta.
diungkapkan dengan tegas, dengan jelas, tidak ada tendeng aling-alingnya. Tapi nanti dijelaskan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Jadi saudara, dikatakan itu adalah sekarang, ya. Sekarang tidak ada. Berarti sekarang ini saudara, ya, tidak ke depan. Dari sekarang tidak ada lagi penghukuman itu. Dan saudara, dimerdekakan itu bahasanya itu menunjukkan bahwa sudah selesai dimerdekakan dan akan berdampak terus kemerdekaan itu kepada kita, saudara. Itu bentuk auris di dalam bahasa Yunani itu. Jadi saudara, kita itu sudah, Tuhan Yesus sudah lakukan sesuatu, yaitu dihukum di kayu salib, ya, untuk memerdekakan, dan dampaknya terus saja sampai kekal. Amin, saudara. Nah, itu ya. Jadi saudara, dan penghukuman, saudara, ya, saudara ini dibebaskan dari penghukuman dosa, ya. Jadi itu adalah vonis bahwa saudara orang berdosa dan hukum yang menyertainya, ya, kutuk yang menyertainya itu dibebaskan. Jadi saudara, statusnya bukan orang terhukum lagi, dan dampak dari hukum itu yaitu saudara harus menanggung penderitaan yang kekal itu dibebaskan. Jadi saudara tidak menunggu nanti ketemu Tuhan dihukum, tidak, saudara. Saudara akan ketemu Tuhan, kamu orang benar, ya. Kamu tidak akan dihukum lagi, ya. Tapi kamu akan, aku percaya, melakukan sesuatu. Itu saudara yang kita harapkan ke depan, ya. Tidak ada penghukuman. Nah, itu saudara poin pertama, saudara, ya. Jadi kita ini dibebaskan dari dosa dan hukuman dosa, ya. Itu merdeka. Amin, saudara. Ya, ini penting, saudara. Kalau saudara nggak yakin, maka iman saudara itu gampang sekali goyah, ya. Tapi kalau saudara jelas, ya dan amin kepada firman Tuhan, maka saudara akan kuat menghadapi tantangan di tengah dunia ini, di mana saudara masih hidup di dalam badan yang berdosa, ya, tubuh berdosa, ya, dunia berdosa, ya, musuh yang tidak kelihatan, yang ingin menyeret kita masuk di dalam kerajaannya. Itu poin pertama, saudara, ya. Dan saudara, poin kedua, bagaimana kita dimerdekakan, ya, supaya saudara semakin yakin bahwa saudara itu orang merdeka, ya. Jadi saudara, di dalam ini dijelaskan di ayat 2-4, ya. Bagaimana kita itu dikerjakan oleh Tuhan sehingga kita itu betul-betul merdeka. Di dalam bacaan ini ada 3 hukum, saudara, ya. Ada 1 hukum Taurat, atau sering disebut hukum Musa. Ini adalah hukum tertulis, ya, di mana ada kebenarannya, antara lain 10 perintah Allah. Tetapi di situ tidak ada kuasa, tidak akan bisa menolong saudara untuk melawan dosa itu, tidak bisa, ya. Karena ini hukum tertulis, ya. Nah, saudara, hukum yang kedua adalah hukum dosa dan maut. Nah, itu bukan hukum tertulis seperti hukum Musa, tapi ini adalah prinsip, ya, prinsip. Jadi prinsip dosa dan maut. Saudara berdosa, saudara kan maut, ya. Seperti prinsip gravitasi itu, ya. Barang dari atas itu kalau terlepas akan jatuh ke bawah, saudara. Hukum gravitasi. Ini hukum dosa dan maut. Saudara berdosa, saudara maut, mengalami maut. Saudara, tapi puji Tuhan ada hukum ketiga, ya. Hukum ketiga itu adalah hukum roh, ya. Hukum roh. Jadi kalau hukum dosa dan maut itu ada kuasa tapi tidak ada kebenaran, ya, adanya dosa, mengutamakan dosa daripada kebenaran, maka di dalam hukum roh itu ada prinsip, ya, di mana ada kebenaran dan ada kuasa, ya. Dan dengan hukum roh inilah manusia kemudian dimerdekakan, ya, kemudian manusia dimerdekakan. Jadi saudara, dengan hukum inilah saudara bisa kemudian melawan dosa, ya, dan hidup di dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Maka saudara, Tuhan menemukan satu cara, ya. Saudara, sebenarnya kita ini pasti harus dihukum semuanya ini, ya, karena kita turunan Adam yang jatuh di dalam dosa. Bagaimana caranya, ya? Nah, Tuhan ketemu cara. Dia utus anaknya Yesus di dalam tubuh seperti kita, ya, tapi dia tidak berdosa,
kemudian dia menanggung apa yang harus kita tanggung, yaitu kematian di kayu salib, ya, di kayu salib. Sehingga apa yang harusnya kita tanggung itu tidak perlu kita tanggung lagi. Dan dengan iman kepada Kristus, maka kita dimerdekakan, kita dibenarkan atas nama Kristus. Dan itu kita terima dengan iman. Kita percaya bahwa itu terjadi, itu benar, dan saya mau terima, dan saya mau hidup dengan dasar iman itu hingga selama-lamanya. Itu saudara yang memerdekakan kita. Itulah yang membuat kita merdeka. Jadi saudara, seringkali kita ragu, ya. Oh, iya merdeka tapi gitu saudara ya. Ada macam-macam tuntutan, ya. Disebabkan oleh apa saudara? Dengan ya karena kita masih di dalam tubuh berdosa, pikiran kita juga masih berdosa, ya. Ada iblis yang kita tidak kenal saudara. Karena itu jadi saudara itu harus tahu bahwa di balik ini ada iblis saudara ya, yang terus saja berusaha mengganggu kita, mengintimidasi kita. Itu jadi mari kita sadari hal adanya musuh ini, ya. Dan ketahui diri saudara sehingga kita bisa melawan berbagai intimidasi itu, ya. Mengetahui apa yang kita alami dan kemudian hidup di dalamnya, belajar hidup betul-betul merdeka, saudara. Saudara, ilustrasi sederhananya itu seperti ini, saudara. Ya, ada mungkin sudah pernah dengar, ya, ada Raja Wali, telurnya terjatuh, kemudian dierami oleh ayam bersama telur ayam yang lain. Kemudian menit pecah dan jadilah anak-anak ayam plus Raja Wali gede, ya. Tapi dia hidup bersama anak-anak ayam. Jadi ya udah belajar dari ayam, ya. Makan di tanah, patok-patok tanah, cari-cari cacing, ya. Ribut-ribut sedikit dengan ini. Kadang-kadang coba terbang sedikit, ya, tapi nggak pernah bisa betul-betul terbang seperti burung, saudara. Ya. Hidup seperti anak ayam. Satu kali dia melihat ada Raja Wali besar, saudara, ya, terbang tinggi, ya, anggun, ya, makin tinggi begitu, saudara, dia kemudian tergerak hatinya, ya, wah, kok dia bisa terbang tinggi, ya, badannya seperti saya jalan di tanah tidak bisa terbang, tapi kok ada yang seperti itu, saudara. Dan kemudian dia coba terbang dan tidak bisa, saudara, ya. Terbangnya pendek-pendek aja sudah jatuh lagi, karena selama ini dia jalan aja, saudara. Tapi hatinya itu menggebu-gebu. Jadi saya mau seperti dia. Dia coba lagi, saudara. Coba lagi, dan lama-lama makin tinggi, dan akhirnya terbang tinggi, saudara. Saudara, kita juga seperti saudara. Kita itu sebenarnya, ya, orang-orang yang luar biasa, ya. Oh, yang dimerdekakan, anak Allah yang adalah raja di atas segala raja, ya. Tapi kita seringkali hidup sebagai anak ayam, saudara. Ya, karena kita terlanjur biasa hidup di tengah dunia bersama induk ayam. Dan akhirnya kita seperti mereka saja gitu, saudara, ya. Tapi mari, ya, kita seperti anak Raja Wali tadi, belajar dan kemudian hidup sebagai Raja Wali. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita dimerdekakan seperti itu, ya, bagaimana kehidupan kita berikutnya, ya? Nah, maka saudara, bacaan kita mengatakan, ya, kita itu kemudian diberi pikiran baru, ya. Kita tidak lagi hidup dengan pikiran lama kita. Jadi saudara, di dalam bacaan kita ada dua jenis hidup, saudara, ya. Satu hidup menurut daging, satu hidup menurut roh. Ya, hidup menurut daging, hidup menurut roh, ya. Yang hidup menurut daging menuju maut, dosa-dosa maut, ya, dosa-dosa maut. Tapi yang menurut roh adalah hidup yang diwarnai oleh keinginan roh, ya, yang kemudian membawa kepada apa? Kepada hidup dan damai sejahtera, saudara. Ya. Hidup dengan pikiran tertentu, dengan cara tertentu, kemudian menuju kehidupan kekal dan di dalam damai sejahtera dengan Allah itu. Ya. Itu, saudara. Jadi ya, dua ini yang membedakan adalah pikiran, saudara, ya. Karena itu Tuhan kemudian memang memberikan pikiran yang baru, cara pikir yang baru, ya. Jadi seperti kapal itu, saudara, ya.
kemudinya itu seperti pikiran itu, saudara. Kalau kita arahkan hidup kita itu dengan pikiran itu menuju arah yang salah, maka kita tidak semakin hidup merdeka, tapi semakin terikat, saudara. Ya. Jadi kita harus arahkan yang benar lagi, ya, yaitu berdasarkan firman ini, supaya kita betul-betul hidup merdeka. Jadi saudara, hati-hati dengan media, ya, TV, media sosial, dan sebagainya yang mempengaruhi pikiran kita dengan hal-hal yang duniawi itu. Sehingga hidup kita makin jauh, saudara, ya, makin gelisah, makin berambisi yang tidak benar, ya, karena diarahkan oleh pikiran yang salah. Mari kita isi dengan firman Tuhan, mari kita banyak bersekutu dengan sesama, banyak berdoa, sehingga pikiran kita diarahkan kepada hidup yang benar, ya. Hidup yang menuju kehidupan kekal dan damai sejahtera. Itu nomor satu, saudara. Nomor kedua adalah hidup dengan pengharapan baru, ya. Jadi saudara, kalau kita hidup dengan kedagingan, tidak merdeka, maka pengharapan kita hanya ada di dunia ini, saudara. Ya, ya kita, ya, kalau mahasiswa mungkin ingin sekolah, lulus, kemudian menikah, punya anak, punya perusahaan atau karirnya seperti apa. Sudah, saudara, pikirannya hanya itu, saudara. Tapi saudara, ketika kita dimerdekakan, maka kita diberi pengharapan baru, ya. Roh Kudus ditanam di dalam hidup kita, sehingga memelihara kita dengan pengharapan itu, ya. Memiliki pengharapan baru yang berbeda dengan orang dunia ini, ya, yang hidup dengan daging yang menuju maut. Tapi kita hidup dengan pengharapan baru yang menuju hidup dan hidup kekal. Itu, saudara, dan Roh Kudus bekerja di situ, saudara, ya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam dan bekerja dan ingin membuktikan, ya, ingin membawa kita kepada kenyataan hidup kekal itu, ya. Jadi, saudara, Roh Kudus ini banyak fungsinya, ya. Ini adalah tanda bahwa kita ini sudah milik Kristus. Dan kemudian dia bekerja di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menuju pengharapan kita. Itu, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus ini. Dan di situ, di satu slide itu, saya tunjukkan beberapa hal yang menunjukkan kita ini bertumbuh di dalam hubungan dengan Roh. Itu. Satu adalah kerinduan akan firman dan Roh. Dua, ya, kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Jadi saudara, kalau Roh itu ada di dalam diri kita, maka pasti saudara itu ada kerinduan untuk bergaul dengan Dia, saudara, ya. Karena Roh ini adalah Roh Kristus yang menghubungkan kita dengan Allah, ya. Jadi saudara, kalau saudara tidak ada kerinduan untuk baca firman, lah itu saudara lihat diri saudara. Apakah saudara sudah terima Tuhan atau belum, ya? Karena kalau Tuhan betul-betul ada di dalam hidup saudara, kemudian Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hidup saudara, maka saudara pasti ada kerinduan, ya. Seperti saudara lihat di orang-orang yang baru bertobat itu, ya. Langsung kemudian bersemangat untuk ikut Tuhan, baca firman, ya. Tidak tidur, banyak berdoa, ya. Tapi setelah lama, ya, mulai bergeser, saudara. Nah, itu berarti kita tidak mempraktekkan disiplin hidup yang benar, ya. Itu. Jadi rindu akan firman, dan ini Roh Kudus itu memberi rasa lapar, ya. Ingin beribadah, ya. Ingin beribadah, ya. Minggu-minggu sudah pagi-pagi nggak bisa tidur lagi, ingin ke gereja, ingin beribadah, ya. Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, saudara, ya. Tidak mau datang terlambat, saya mau datang sepagi mungkin supaya saya tenang. Dulu ada pendeta, kalau kita terlambat setengah jam nggak dapat tempat duduk. Tapi kita bukan karena alasan itu, ya. Kita rindu datang awal. Kenapa? Saya ingin duduk tenang, saya ingin beribadah, saya ingin ketemu Tuhan. Ya, saya bukan sekedar mau ibadah minggu selesai. Enggak, saudara. Ya, Roh itu akan membimbing saudara untuk sungguh-sungguh memiliki kerinduan kepada Allah, ya. Saudara, kemudian orang yang Roh Kudus bekerja di dalamnya, izinkan Roh Kudus bekerja, maka dia akan bertobat secara tulus, ya. Saudara, kita ini tidak mungkin tidak berdosa, ya. Dengan badan yang seperti ini, di tengah dunia seperti ini, dengan iblis yang berkeliaran, maka kita sudah pasti akan sekali-sekali jatuh di dalam dosa. Saudara, tapi ketika berdosa, maka kita selesaikan dengan Dia, ya. Dengan Allah.
kita mengaku, kita bertobat, tidak mau lakukan lagi. Oh, ini dosa, saya minta ampun dan tidak lakukan lagi. Dan saudara setelah itu tolak segala tuduhan bahwa kamu masih berdosa. Karena kita ingin hidup merdeka, saudara. Ingin percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ketika kita mau berdosa, maka Dia akan menguduskan kita, menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Dan kita harus percaya, saudara. Ya. Tidak mengaku dosa, habis itu, oh saya masih bersalah. Jadi apa yang saudara imani kalau begitu? Jadi saudara, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, maka Dia akan menolong. Ya. Supaya, oh ya ini berdosa, saya tidak mau lagi, saya bertobat. Minta ampun Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah mengampuni. Gitu, saudara. Saudara, kemudian ada di dalam diri saudara itu yang disebut buah roh, ya buah roh. Ya, jadi kalau roh hadir, ya ada buahnya, saudara. Ya, buah roh. Jadi buah roh itu menurut Galatia 5:20-23 adalah 9 rasa itu, ya. Dan itu saudara, kalau saudara izinkan bekerja roh itu, maka dia akan bertumbuh, saudara. Kita akan semakin mengasihi, ya. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, kita akan semakin sukacita, ya. Jadi walaupun memang kalau makin umur ini seringkali senyum juga makin berat, ya. Pegel-pegel dan sebagainya makin berat. Tapi saudara, ingat tadi ada kata-kata penderitaan, ya. Kita di dalam penderitaan tetap mengalami pertumbuhan, ya. Jadi saudara, walaupun sudah rambutnya putih, ya, badannya sakit-sakitan, tapi tetap Roh Kudus akan mengerjakan di dalam hidup saudara supaya saudara bersuka cita, saudara. Ya. Jadi izinkan itu, ya. Jadi jangan berusaha gembira sendiri, ya. Hati yang gembira adalah obat, nyanyi-nyanyi terus berharap saudara bersuka cita. Jangan, saudara. Itu tidak bisa, saudara. Ya. Mungkin kalau masih muda saudara bisa ketipu, ya. Senang, happy karena badan saudara masih bugar. Bagaimana kalau sudah umur? Ya, bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau sakitnya berat? Apakah masih bisa sukacita? Menurut firman Tuhan bisa, saudara. Karena di dalam tubuh orang sakit pun roh itu bekerja. Roh itu menyertai, ya, menyertai, dan itu membentuk sukacita, damai sejahtera, ya, tidak gelisah, tidak takut-takut, ya, sabar, ya. Jadi izinkan roh itu bekerja supaya saudara sabar, ya. Supaya saudara makin hari makin sabar. Kemudian baik, ya. Supaya orang luar pun lihat, oh ya ini orang baik gitu, saudara. Paling enggak gitulah, ya. Baik harus dari hati. Tapi paling tidak orang luar juga lihat, oh ya orang Kristen baik ya gitu. Atau orang di tempat kerja, oh iya ya kalau itu baik ya gitu, saudara. Jangan kebalikannya, saudara. Oh, ini orang Kristen tapi kok jahat, ya. Aneh, saudara, ya. Orang Kristen kok pelit, oh aneh, saudara, ya. Orang Kristen kok mengasihi, murah hati, wah itu memang seperti itu harusnya, ya. Jadi saudara, roh itu akan bekerja sedemikian rupa sehingga saudara memiliki itu, ya. Murah hati, ya. Murah hati itu tidak pelit tadi, ya. Tidak pelit, ya. Mudah-mudahan persembahan kita menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja, ya. Murah hati, memberi dengan sukacita dan dengan berkorban, ya. Itu, saudara. Ya, kadang-kadang kita memang harus berjuang, ya, taat supaya Roh Kudus itu berbuah di dalam hidup kita. Wah, ini kalau saya persembahkan, saya nggak bisa makan bakso. Kalau saya nggak persembahkan, saya nanti pulang dari sini makan bakso. Gimana ini? Saudara bergumul, ya, berdoa. Ya, Roh Kudus bilang kasih, ya kasih aja, saudara, ya. Gak makan bakso tapi sukacita. Saudara lebih pilih mana? Sambil makan bakso sambil tidak sukacita atau tidak makan bakso sukacita? Kalau bisa kedua-duanya, saya makan bakso dan sukacita. Saya rasa kita tidak akan sampai sesusah itu, saudara, ya. Tapi itu, saudara, memerlukan pengorbanan, ya. Karena itu dia membentuk kita murah hati, kemudian setia, ya. Setia kepada gereja, setia kepada keluarga, setia kepada negara, ya. Jangan memaki-maki pemimpin, ya. Mendoakan, ya kan? Kita melatih diri setia, ya. Taat kepada bagaimana Roh sedang bekerja di dalam diri kita. Setia kepada pemimpin yang sudah lengser, saudara, ya. Jangan dimaki-maki, ya.
Saya rasa kita nggak ada yang maki-maki, saudara ya. Tapi itu saudara bisa melihat betapa orang tidak kenal Tuhan, maka dia tidak ngerti hal-hal seperti ini, saudara. Tapi ketika kita dimerdekakan, kita bisa setia kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Lemah lembut, saudara ya, lemah lembut. Lemah lembut itu tegas tetapi tidak kasar ya, tegas tapi tidak kasar. Penguasaan diri ya, bisa menguasai diri. Itulah buah roh itu yang sedang dikerjakan di dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah kekuatan melawan dosa ya. Jadi saudara, ada dorongan dari roh itu untuk melawan kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa itu. Jadi kalau ada yang merokok, saya yakin akan bergumul ya. Wah, saya mau berhenti merokok. Ya. Karena Roh Kudus pasti menggerakkan hati saudara. Saya dulu juga merokok, saudara ya. Terus ada pergumulan ya, dan akhirnya berhenti merokok, saudara. Macam-macam, saudara. Ya, Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan situasi saudara ya. Yang malas, ya, dia akan bekerja supaya saudara tidak malas. Yang pelit akan bekerja supaya saudara tidak pelit dan sebagainya, saudara ya. Karena ada satu karakter yang sedang dibangun, yang sedang dia siapkan untuk kemudian nanti kita masuk di dalam kerajaannya, saudara. Jadi saudara, kalau saudara itu masih membenci orang dan sebagainya, ya pelit dan sebagainya, tidak bisa masuk kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga itu membutuhkan orang-orang yang punya karakter tertentu dan Roh Kudus sedang kerjakan di dunia ini. Jadi mari kita bekerja sama dengan roh itu, taat, dipersiapkan untuk menjadi orang-orang kunci di dalam kerajaan itu, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, kemudian kasih kepada sesama ya. Jadi roh ini akan menolong kita untuk mengasihi ya, mengampuni ya, berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain, mengasihi. Ini sudah pasti terjadi, saudara. Ya, buah roh yang pertama adalah kasih. Ya. Nah, jadi saudara, kalau di sini ada yang masih sakit hati terhadap orang tertentu, ya saudara bertobat, saudara ya, taat kepada gerakan roh untuk mengampuni. Ya. Kalau ada masih utang belum bayar, segera bertobat, saudara, bayar utangnya, ya. Ya. Kalau ada yang masih bermasalah dengan sesama, dengan tetangga, saudara, bereskan itu semua. Karena roh sedang bekerja di dalam kita untuk membuat kita mengasihi sesama. Kemudian saudara juga ada di dalam diri orang yang dikuasai roh itu adalah sukacita di dalam dan pengharapan di tengah penderitaan. Ya, jadi di tengah penderitaan yang ini ya, mungkin karena usia, karena situasi ya, itu kita tetap punya pengharapan itu, saudara. Dan itu dimungkinkan karena roh ada di dalam hidup kita ya. Mari kita izinkan roh itu bekerja leluasa sehingga kita mengalami pertumbuhan itu ya. Amin, saudara. Nah, saudara, berikut lagi adalah hidup dengan tanggung jawab baru. Kita disebut berhutang, saudara ya. Jadi hutang kita bukan kepada daging tetapi kepada roh, yaitu menghentikan perbuatan-perbuatan daging itu. Kita bertanggung jawab untuk berhenti berbuat dosa. Itulah tanggung jawab kita. Dan melakukan kebenaran ya, itu tanggung jawab kita. Mari kita lakukan ya dengan kuasanya itu. Jangan mengandalkan kekuatan diri, kekuatan sendiri. Tidak akan bisa. Tapi andalkan kuasa roh itu, maka kita akan menang. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara, sebagai puncak daripada kemerdekaan itu, saudara, kita tidak sekedar dimerdekakan kemudian disuruh pulang, saudara, udah terserah mau apa. Enggak, saudara. Kita kemudian diangkat menjadi anak Allah yang demikian dekat sehingga kita bisa memanggil Allah itu apa? Bapak. Yang berbeda dengan Bapak kita yang di dunia, yang seringkali tidak bijaksana, yang seringkali tidak benar, kasar dan sebagainya, memukul dan sebagainya. Ini Allah yang mengasihi itu. Kita boleh panggil Bapa. Jadi sering-sering kalau berdoa, Bapa kami, saudara, ya, supaya mendekatkan kita dan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita dan penuh hikmat dan memikirkan yang terbaik untuk kita. Sedemikian rupa, saudara, sehingga kita itu juga disebut ahli warisnya bersama dengan Kristus, ya.
Jadi Yesus adalah rajanya, ya, dari kerajaan itu. Kemudian kita dibilang pewaris bersama dengan Yesus. Jadi saudara, kerajaan ini sedang dipersiapkan. Tuhan ke surga ada persiapan kerajaan, dan kerajaan ini nanti perlu banyak orang. Karena ini kerajaan yang kekal, perlu diurus. Yesus sebagai raja, kita sebagai ahli waris bersama dengan Yesus. Jadi saudara, kita itu harus hidup kita itu harus bersemangat, saudara, ya. Bersemangat. Kita sedang disiapkan menjadi ahli waris. Nanti mungkin ada yang jadi RT, jadi RW, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang wali kota. Kita nggak tahu seperti apa, saudara, ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi apa, ya. Macam-macam kita tidak tahu, saudara. Jobdesk ada pekerjaan apa di surga itu, ya. Tapi yang jelas itu semua adalah sesuatu yang mulia. Karena raja kita adalah raja di atas segala raja, ya, raja yang mulia itu. Jadi, ya, kadang-kadang orang-orang yang sudah umur seperti saya, mungkin seperti ibu yang rambutnya lebih putih lagi, ya, merasa saya sudah selesai. Tidak, saudara. Justru orang-orang seperti saya ini, ya, yang umurnya makin banyak ini, makin dekat dengan kenyataan ketemu Tuhan, ya. Sudah dalam waktu yang tinggal sedikit ini kita harus semakin siap untuk ketemu Tuhan dan terima tugas dari Dia. Untuk dipuji, engkau hamba yang baik dan setia, engkau setia dalam pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar, yang tanggung jawab yang lebih besar aku serahkan kepada kamu. Kita tunggu itu, saudara. Dan kemudian kita hidup di dalam kehidupan kekal yang mulia itu. Amin, saudara. Jadi, saudara, mari kita sadari bahwa kita ini hidup adalah dimerdekakan. Dan mari kita hidup dengan kehidupan yang merdeka itu, dengan pikiran yang baru, pengharapan yang baru, tanggung jawab yang baru, dan hubungan yang baru. Mari kita nikmati hubungan kita dengan Allah itu. Dan saudara, mari kita praktekkan hal-hal yang menolong kita, saudara, ya. Jadi saudara, kalau ada dosa, mari kita selesaikan. Dan kemudian tolak kalau ada intimidasi dari iblis itu. Isi pikiran-pikiran yang dari Roh. Banyak baca firman Tuhan, saudara. Baca Roma, hafalkan banyak ayat, saudara, ya. Isi pikiran kita dari hal-hal yang dari Roh. Saudara, berpikir pengharapan saudara bukan di dunia ini, tapi hidup kekal, saudara. Hidup kekal. Makin lama makin dekat, saudara, ya. Kadang-kadang nggak sadar sudah harus berangkat, ya. Anak-anak muda ini kadang-kadang nggak sadar, toto sudah berangkat, ya. Banyak yang begitu, saudara, ya. Banyak orang yang lebih muda dari saya sudah dipanggil Tuhan, saudara, ya. Jadi mari kita siapkan itu. Mari kita ambil tanggung jawab atas hidup rohani kita, lawan dosa, ya. Lawan ketidakbenaran, ya. Hidup sebagai anak-anak Allah, itulah, ya. Mari kita bertanggung jawab, ya. Mari kita tunjukkan ke dunia, saya anak Allah. Saya nggak mau hidup seperti anak ayam. Saya hidup sebagai Raja Wali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk betul-betul menikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dan menghidupinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Dan kami percaya itulah hidup yang terbaik bagi kami. Karena itulah yang Tuhan sediakan. Allah yang menciptakan kami ini. Kami percaya yang Sang Pencipta siapkan untuk ciptanya ini adalah yang paling sempurna. Karena itu kami mau hidup di dalamnya, ya Tuhan. Kami mau mengerti lebih lagi melalui firman-Mu itu. Kami mau menghidupinya dan mempersiapkan diri bahwa satu kali kami akan bertemu Tuhan muka dengan muka dan hidup sempurna bersama dengan Tuhan, hidup mulia dan mendapatkan tanggung jawab yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus terus bekerja, beracara di dalam hati pikiran kami, sehingga pulang dari tempat ini firman Tuhan terus memimpin kami, terus membentuk kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.